Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya sedang membuat tugas saya, yaitu tugas membuat video berkaitan dengan moderasi beragama untuk memenuhi syarat mengikuti kegiatan PKDP Sirdos tahun 2023. Pada kesempatan hari ini saya sedikit berbicara tentang moderasi beragama, khususnya kita yang berada di daerah yang memang daerah yang dikenal dengan Nusa Terindah Toleransi atau NTT. Perkenalkan, saya Arafiq Syaif. Saya dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang dan juga dosen di beberapa kampus yang ada di Kupang ini. Sahabat sekalian, saya lahir, kecil dan besar di salah satu kampung yang sangat terpencil, bisa dikatakan, yaitu di Kampung Napautung, Desa Watohari, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur. Saya hidup dalam beragam agama. Di daerah kami, sahabat sekalian, itu kita kenal dengan suku atau fam. Dan di suku saya, yang namanya suku Lamen, itu kita ada 2 agama. Ada 4 kakak atau 4 rumah itu beragama Islam, sedangkan keluarga kami yang lainnya beragama Katolik. Tapi sejak saya lahir sampai dengan hari ini, alhamdulillah kami tidak pernah menemukan persoalan-persoalan berkaitan dengan intoleransi. Artinya apa? Bahwa kalau kita berbicara tentang moderasi beragama, kami sudah lama menjalankan moderasi beragama. Di daerah kami, teman-teman sekalian, saya sebut daerah Desa Watanhura. Desa ini penduduknya 2 agama, 1 agama Islam dan beragama Katolik. Sejak saya lahir sampai dengan detik ini, 2 kampung ini, 1 desa hidup rukun, aman, nyaman, sentosa sampai hari ini. Jadi di samping beragama Katolik, di sampingnya lagi perkampungan beragama Islam, disekati dengan lapangan bola kaki. Di samping lapangan bola kaki ada masjid dan ada gereja. Sampai dengan detik ini usia saya 38 tahun. Dan 38 tahun lamanya itu tidak ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama. Persoalan-persoalan intoleransi tidak pernah terjadi. Artinya apa? Masalah moderasi beragama, sebelum Pak Menteri berbicara tentang moderasi beragama, sesungguhnya kami telah menjalankan moderasi beragama. Sahabat sekalian, ketika saya berada di kota Kupang, yang disebut dengan kota kasih dan yang disebut dengan kota karang, sampai dengan hari ini saya berkeliling, kita berceramah, berkhutbah. Seringkali kita berdiri di mimbar-mimbar masjid. Ternyata mimbar-mimbar masjid itu berdekatan dengan gereja-gereja. Salah satu contoh di Masjid Al-Muttaqin yang berada di daerah Wali Kota, itu masjid dengan gereja berdekatan, tembok masjid dengan tembok gereja. Sampai dengan detik ini tidak ada persoalan berkaitan dengan intoleransi. Sahabat sekalian, izinkan saya bercerita sedikit tentang pengalaman kami berkaitan dengan toleransi, berkaitan dengan moderasi beragama di Nusa Tenggara Timur. Saya kebetulan juga merupakan seorang asesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita sering setiap bulan berkunjung ke pulau-pulau, berkunjung ke kabupaten, kecamatan, ke kota-kota
ke sekolah-sekolah untuk memvisitasi akreditasi sekolah. Pada tahap pertama ketika kita melakukan visitasi di tahun 2023 ini, saya berkunjung ke Kabupaten Flores Timur. Ada 3 sekolah yang saya kunjungi, yaitu SDK Kawaliwu, SDK Lewolaga, dan SDK Konga. Di ketiga sekolah ini namanya SDK, berarti sekolah ini bukan Islam, tapi sekolah ini sekolah Katolik, kalau enggak Katolik, sekolah Kristen. Tapi luar biasanya di antara ketiga sekolah yang SDK ini, di dalam sekolah ini ada sebagiannya adalah guru yang beragama Islam. Bahkan beberapa di antara murid-muridnya itu beragama Islam. Dan dari berdirinya sekolah ini di tahun 80-an, berdirinya sekolah ini sampai dengan hari ini tidak ada cerita berkaitan dengan intoleransi di sekolah ini. Dan pada tahap berikutnya, teman-teman sekalian, saya berkunjung ke Sumba Timur, dan ini tidak kalah menarik. Saya kunjung di Sumba Timur ini di sekolah Min 1 Sumba Timur. Saya berkunjung di sekolah SMP Katolik Andaluri. Saya juga berkunjung ke sekolah SD Kristen Nasional Agape yang ada di Sumba Timur. Dan luar biasanya, sahabat sekalian, di Min 1 Sumba Timur, ketika kita melakukan visitasi akreditasi sekolah, di sekolah ini namanya juga Min, Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Tapi di sekolah ini ada guru beragama Kristen. Dan rupanya beliau sudah lama di sekolah ini. Ketika kami bertanya, beliau memang betah di sekolah ini. Dan di dalam sekolah ini juga banyak sekali adik-adik dari agama Kristen dan juga agama Katolik. Bahkan di antara siswa-siswa ini, di antara mereka adalah putra-putri dari tokoh-tokoh agama Katolik, tokoh-tokoh agama Kristen. Dan ketika kami lanjutkan ke sekolah SMP Katolik Andaluri, juga sama. Kami menemukan banyak siswa-siswa yang ada di sana itu beragama Islam. Padahal sekolah ini beryayasan di bawah naungan Yayasan Agama Katolik. Begitu juga ketika kami kunjung ke sekolah SMP Kristen Nasional Agape. Juga sama. Sekolah ini beragama Kristen. Tapi luar biasanya, ketua OSIS-nya adalah seorang perempuan. Dan perempuan ini satu-satunya beragama Islam di situ, dan dia menjadi ketua OSIS-nya. Ketika kami mewawancarai adik siswa ini, beliau adik mengatakan betah untuk sekolah di sini. Begitu juga ketika kami wawancara dengan orang tua, wali muridnya, juga bahkan anak pertama, anak kedua, anak ketiga juga merupakan lulusan dari SMP Kristen Agape. Jadi toleransi yang sangat luar biasa yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir kemarin kami berkunjung, kami visitasi sekolah yang ada di Pulau Alor, Pulau Kenari. Di sana kami berkunjung di SD Gimit. SD Gimit, sekolah dasar Gimit itu adalah gereja Masehi Injili di Timur. Dan artinya bahwa sekolah ini sekolah yayasan Kristen, tapi di sekolah ini juga ada guru beragama Islam. Dan ketika kami berkunjung di sana, kami ditemui ada guru yang berjilbab. Ketika kami tanya, ternyata beliau Islam dan beliau dari Gorontalo. Luar biasa. Dan ketika kami setelah dari sekolah SD Gimit, kami lanjutkan berkunjung ke salah satu daerah yang ini juga luar biasa. Daerah ini bernama daerah di kelurahan di Kecamatan Kabola, Desa Batu Putih. Di desa ini ada 2 agama, yaitu agama Islam dengan agama Kristen. Dan 2 agama ini saling hidup rukun, aman, damai, sentosa. Dan untuk menjalin kerukunan, menjalin persaudaraan di antara mereka, mereka sepakati membangun masjid dan gereja yang berdekatan. Nah, gereja ini disepakati diberi nama Ismail dan masjid diberi nama Ishak. Jadi masjid Ishak, gereja Ismail.
Jadi saudara-saudara kita yang ada di Batu Putih ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa Ishak dan Ismail itu adalah saudara, bahwa sesungguhnya Kristen, Islam, atau Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semua agama yang ada di negeri ini yang diakui oleh pemerintah, sesungguhnya kita ini adalah bersaudara. Seharusnya kita harus hidup rukun, aman, damai di negeri ini. Dan itu bisa terwujud manakala kita membangun, terus memperkuat moderasi beragama di antara kita. Dan mudah-mudahan cerita singkat sederhana dari saya ini bisa membangun, bisa menjalin, bisa memberikan motivasi kepada kita semua untuk terus hidup rukun, aman, damai, sentosa sebagai anak bangsa hidup di negeri ini. Saya kira itu. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.